Halo Bapak Ibu, ketemu lagi dengan saya Oke Darmawan. Kali ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat absensi online dengan menggunakan bantuan Google Form dan hasil akhirnya nanti kita mendapatkan rekap absen per kelas. Nah, nanti tampilan sederhananya nanti absensinya seperti ini ya. Jadi tampilan di Google formulirnya sederhana. Jadi nanti yang diminta dari siswa hanya 3 item, yaitu dia kelas apa. Nanti dipilih sesuai dengan kelasnya. Habis itu nomor absen berapa. Habis itu namanya siapa. Nah, setelah itu tinggal dikirim. Nah, setelah itu hasil dari isian siswa ini akan kita buatkan rekapannya per kelas. Jadi hasil isiannya ini kita buatkan rekapannya sehingga nanti ada rekapan per kelasnya. Jadi misalkan ini saya punya kelas yang pertama, ada rekapannya ini tanggal 21 Juli yang mana hadir kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, dan kelas keenam. Jadi saya ngampu 6 kelas. Jadi saya mendapatkan rekapan kehadiran siswa per kelas. Nah, bagaimana cara kita membuat ini? Oke, kita lanjutkan. Dan sebelum lanjut, jangan lupa ya, klik subscribe untuk yang belum subscribe untuk mendapatkan info-info terbaru dari video yang saya buat. Oke, kita langsung mulai. Nah, pertama, Bapak Ibu silahkan masuk dulu ke drive Bapak Ibu. Jadi nanti kita buat di sini. Nanti agar file atau data Bapak Ibu rapi, kita buatkan dalam folder dulu ya. Jadi pertama sebelum kita membuat formulirnya, kita buat folder dulu. Jadi tinggal klik di sini di drive-nya ini, klik new folder. Nah, itu berikan nama foldernya. Misalkan nama foldernya adalah absensi online. Nah, itu tinggal Bapak Ibu create. Jadi di sini sudah ada folder absensi online. Nah, tinggal Bapak Ibu masuk, klik 2 kali. Oke, sekarang udah masuk ke folder yang Bapak Ibu buat. Nah, sekarang kita akan membuat formulirnya dulu. Nah, jadi di sini tinggal klik new, more, Google Form. Oke, nah jadi sudah masuk ke halaman create Google Form-nya. Jadi pertama kita isikan judul. Misalnya judulnya absensi online matematika. Nah, sekarang nama ini kita linkkan ke judul formulirnya. Jadi Bapak Ibu tinggal klik di sini ya. Klik. Nah, sekali klik langsung otomatis namanya sama. Oke. Setelah itu isikan deskripsi. Biasanya di sini petunjuk ya, petunjuk absensi. Jadi silahkan melakukan absensi dengan mengisi form di bawah ini. Oke, misalnya kayak gitu. Dan nanti deskripsinya silahkan disesuaikan. Nah, sekarang kita akan membuat isiannya. Sesuai dengan yang saya sampaikan di awal, nanti kita perlu 3 item, yaitu yang diperlukan adalah dia kelas apa, nomor absen berapa, sama namanya siapa. Nah, jadi pertama di sini kita perlukan adalah kelasnya. Jadi kelas, nanti kita berikan pilihannya agar nanti konstan ya penulisannya. Jadi kita berikan berupa pilihan. Jadi sesuai dengan kelas yang diampu. Jadi misalkan kelas saya 10 AKL 1, 10 AKL 2, 10 AKL 3, 10 AKL 4, 10 AKL 5, 10 DKJ. Jadi saya mengampu 6 kelas. Jadi ini data kelasnya. Nanti agar tampilannya simple atau sederhana, ini formatnya kita pakai drop down. Oke, jadi itu ya untuk kelas. Setelah itu ini required-nya ini kita aktifkan. Jadi datanya ini wajib diisi. Nah, setelah data kelas, yang kedua kita perlukan data nomor absen. Kita tambah pertanyaannya. Nomor absen. Nah, nomor absen ini juga kita pakai drop down. Nanti kita berikan pilihannya. Nanti ini bisa diketik manual
Tapi kalau ketik manual, misalnya absen siswa sampai 40 itu terlalu lama. Nanti biar gampang, kita pakai bantuan Excel ya. Jadi nanti buka salah satu Excelnya. Nah, misalkan kita buat nomornya di sini. Jadi absen itu kan mulai dari nomor 1, nomor 2. Oke. Itu biar gampang tarik aja ini ya. Sampai yang diperlukan. Jadi misalnya saya sekarang perlu 40. Jadi saya tarik sampai 40. Di situ saya copy, Ctrl C. Setelah itu kembali ke formnya, kita paste di sini. Jadi Ctrl V. Otomatis selesai. Kita dapatkan 40 nomor absen. Nah, dengan tipe drop down, yang ini juga required. Oke. Sekarang yang terakhir kita perlu nama. Kita tambah lagi add question. Nama. Nah, nama ini biarkan short answer. Biarkan anak-anak menulis namanya sendiri. Jadi fungsi nama ini nanti hanya untuk check and balance apabila terjadi kekeliruan dalam absen. Misalkan ada suatu hari siswa itu salah ngeklik nomor absennya, salah milih nomor absen, sehingga di daftar rekapnya nanti tidak tampil. Nanti bisa kita check and balance dengan menggunakan namanya ini. Jadi ini penting untuk check and balance. Tapi kalau semuanya normal, nama ini nanti tidak terlalu penting dalam pembuatan rekap absen ini. Jadi ini juga kita required. Oke, jadi ketiga item yang kita perlukan sudah ada kelas, sudah ada absen, nomor absen, sudah ada nama. Nah, sekarang kita preview. Klik lambang mata ini, preview. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Ada pilihan kelas. Nah, sekarang saya mencoba melakukan absensi. Misalkan saya kelas 10 AKL 1, nomor absen 18 misalnya. Nama saya Darmawan. Nah, setelah itu submit. Oke, jadi siswa sudah selesai melakukan absensi. Nah, nanti hasilnya di mana? Nah, kita kembali ke formnya ini, kita ke bagian respon. Nanti di sini kita buatkan spreadsheet-nya. Jadi klik lambang ini ya, lambang Google Spreadsheet-nya ini. Kita klik create new. Jadi ini namanya biasanya otomatis sesuai dengan nama form yang kita buat. Di situ tinggal klik create. Kita tunggu sebentar. Nah, sekarang sudah tampil. Jadi datanya kapan melakukan absensi, timestamp-nya. Setelah itu dia kelas apa, nomor absen, namanya siapa. Nah, nanti namanya menyesuaikan ya, sesuai dengan nama siswa yang sebenarnya. Jadi ini hanya uji coba. Oke, jadi sampai di sana, link ini atau form ini sudah bisa Bapak Ibu berikan ke siswa untuk melakukan absensi. Nanti sambil setelah itu kita akan membuatkan rumus-rumus agar kita memiliki rekap absen per kelas. Nah, sekarang untuk tutorial kali ini, saya akan ambil data dari absensi yang sudah saya lakukan. Nanti biar kelihatan hasil rekapnya. Oke, saya ambil data dulu. Nah, halo Bapak Ibu. Jadi sekarang saya sudah punya data respon absen yang dilakukan siswa. Jadi ada waktunya, kelas, nomor, dan nama. Nah, nanti ini untuk kolomnya bisa Bapak Ibu sesuaikan ya, sama seperti di Excel, bisa geser-geser untuk tampilan yang lebih bagus. Nah, sekarang sheet ini form respon 1 ini terlalu panjang ya. Nanti boleh aja kita singkat, kita rename, kita ubah namanya. Kita ganti dengan respon gitu aja misalnya. Nah, nanti kita akan memerlukan beberapa sheet. Nah, nanti karena di sini mengampu beberapa kelas ini perlu kita kodekan agar nanti dalam pembuatan rumus dia akan menjadi lebih sederhana. Oke, jadi kita perlu sheet pertama untuk pengkodean kelas ya. Jadi kita beri nama kode kelas. Oke. Nah, setelah itu kita akan perlu sheet rekapnya. Jadi rekapnya ini nanti sesuai dengan banyak kelas yang Bapak Ibu ampu. Misalnya 1 kelas, 2 kelas, atau sekarang nanti kan 6 kelas. Nanti saya perlu 6 sheet untuk rekapnya. Tapi kita selesaikan satu dulu.
Nanti setelah jadi baru kita duplikat agar tinggal editing sedikit di rumusnya, tidak perlu konfigurasi yang lain lagi. Jadi yang ini kita ubah menjadi 10 TKJ. Nah, sekarang setelah kita memiliki ini, sekarang pertama kita bekerja di kode kelas dulu. Kita kodekan dulu kelasnya. Jadi nanti nomor, nama kelas, kode kelas. Nomor ini sih opsional ya, boleh diisi boleh tidak. Jadi biar kelihatan aja ya berapa kelas yang kita ampu. Jadi misalkan 1, 2, nanti Bapak Ibu mampu berapa kelas, silahkan disesuaikan. Nah, nanti nama kelasnya, membuat nama kelas ini harus sama dengan nama kelas yang dibuat di Google formulirnya. Jadi spasinya di mana gitu, itu harus benar-benar sama persis ya. Jadi tadi saya buat 10 isi spasi AKL 1, di sana tidak ada spasinya. Oke, karena nanti namanya identik, boleh aja kita tarik ya. Nanti indeksnya otomatis 2, 3, 4, 5. Dan yang terakhir nih beda, ketik lagi 10 TKJ. Nah, nanti untuk kode kelasnya ini kita gunakan satu huruf aja ya biar simple. Jadi saya kodekan dengan A, B, C, D, E, F itu saja. Oke, nanti biar bagus boleh aja sih ini diratakan biar kelihatan, tapi itu gak terlalu penting ya. Nah, nanti bagian yang kita gunakan adalah di sini. Jadi ini bagian tempat kelasnya nanti. Jadi kolom B dan kolom C dari baris kedua sampai baris ke-11. Ini yang akan menjadi patokan kita untuk pengkodean kelas di sheet respon. Nah, setelah ini jadi ini. Nah, jadi di sini pertama di sini kita akan membuat kode kelas. Kode kelas ini dasarnya hanya menggunakan rumus VLOOKUP. Jadi kita menemukan data kelasnya ini di kodenya ini. Nah, sekarang rumusnya nanti seperti ini ya. Ada tambahan sedikit. Nanti kita pastekan di sini aja. Oke. Nah, rumus saya gunakan, saya jelaskan sedikit ya rumus yang dipakai. Nanti di sini ada array formula. Array formula ini fungsinya adalah pada saat kita membuat sebuah rumus di baris pertama, itu akan berlaku untuk semua baris di kolom tersebut. Jadi rumus ini kan saya buat di sel E1, kolom E baris pertama. Nanti semua yang ada di bawahnya ini akan ngikut rumus ini gitu. Jadi kita menggunakan array formula. Nah, berikutnya di sini ada if yang pertama. If row sama dengan 1 kode kelas. Ini udah untuk memberikan nama kolomnya. Jadi kalau untuk setiap baris pertama kita berikan nama. Nah, untuk di kolom E ini nanti saya beri nama dia kode kelas gitu. Sehingga if row ini menjadi kode kelas. Habis itu ini baru isiannya. Nanti isiannya ada dua kondisi. Apakah kolom B-nya ini kosong atau tidak gitu. Kalau kolom B-nya ini atau baris di kolom B-nya ini kosong, maka di E juga kosong. Tetapi kalau tidak, baru VLOOKUP. Temukan yang ada di B di sheet kode kelas. Nanti kalau di sana ketemu 10 AKL 1, maka dia akan menjadi A. 10 AKL 2 dia akan menjadi B. Di sini di sheet kode kelas. Di baris B, kolom B sampai kolom C, baris kedua sampai kolom ke-11. Dia berada di posisi kedua ya, karena B-nya ini pertama berarti C-nya kedua. Jadi kodenya tadi kan berada di C, berarti di kolom kedua. Dan yang ini adalah sorted-nya. Jadi ini 0 ya. Oke, jadi ini tinggal di enter. Oke, jadi pas tadi. Jadi di baris pertama akan keluar judul yaitu kode kelas, dan yang ini mengikuti. Nah, AKL 3 dia jadi C. Dan di bawah ini ada AKL 2 dia jadi B. Jadi rumusnya cukup kita buat di baris pertama. Oke, kode kelasnya selesai. Sekarang setelah kode kelas, kita perlu mengambil tanggal. Tanggalnya ini kita ambil dari timestamp-nya ini.
karena ini real time ya, real pada saat mereka melakukan absensi. Jadi ini tidak bisa diubah. Jadi ini kita ambil, kita nanti perlu 6 digit, 2 digit tanggal, 2 digit bulan, 2 digit tahun. Nah, jadi rumusnya saya gunakan yang ini ya. Mengambil tanggal. Oke. Nah, jadi rumusnya array sampai if ini sama kayak tadi, sama kayak di penjelasan di kolom E ya. Jadi untuk agar berlaku ke bawah, ini untuk pemberian nama di baris pertama. Nah, nanti inti rumusnya adalah yang ini. Jika yang di A ini kosong, maka dia jadi kosong. Tapi kalau berisi berarti kita ambil teks, kita membuat teks dari format tanggal, bulan, dan tahun, DD, MM, YY. Maka otomatis dia akan mengambil tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, 2 digit terakhirnya ya. Jadi ini 16/7/2020, maka dia akan ambil 16/07/20. Misalnya nanti ada yang lain. Ini 20/07/20, berarti ini 20/07/20. Oke. Jadi dia menyesuaikan seperti itu. Kode tanggal sudah. Setelah itu kita memerlukan kode identik untuk absen siswa di hari tertentu. Maka nanti kita akan gabungkan. Kita gabungkan kode kelas, absen, dan tanggal. Ini kita jadikan satu. Nanti rumusnya bisa menggunakan dan, bisa juga menggunakan concate. Jadi itu sama saja ya hasilnya. Dan concate itu adalah untuk menggabungkan isi dari beberapa sel menjadi satu. Itu sama. Nah sekarang saya akan gunakan rumus dan ya. Oke. Ini tetap saya kopikan di sini di baris pertama karena saya tetap pakai array formula ya. Array formula sampai ini tetap untuk berlaku ke bawah, yang ini untuk pemberian nama baris pertama, kode absen. Nah, isinya adalah ini. Gabungan dari ECF. E-nya ini adalah kode kelas, C-nya absen, F-nya kode tanggal. Nah, jadi itu digabungkan. Nah, sehingga jadinya adalah kayak misalnya nih C 08 16 07 20. Oke. Jadi kita akan mendapatkan kode unik dari masing-masing absensi. Sehingga kode unik inilah yang akan menjadi dasar melakukan rekap kelas. Oke, demikian ya untuk kode absen. Nah, ini bisa kita rapikan ya biar tidak terlalu lebar. Tinggal klik 2 kali. Nah, sekarang kita perlu lagi satu. Absensi ini hanya dilakukan oleh orang yang hadir. Jadi setiap di sini ada data, maka itu kita anggap hadir. Sehingga di sini kita memerlukan menuliskan sebuah tulisan yang menandakan dia hadir. Nanti mau ditulis hadir boleh, atau pakai kode. Misalnya saya pakai kode H gitu aja ya. Berarti H itu artinya hadir. Maka di sini kita rumuskan juga. Rumusnya pakai ini. Kita paste. Nah, tetap ada array formulanya. Dan ini penamaan barisnya. Rumusnya sebenarnya sederhana. Jika di sini di kolom A kosong, maka kosong. Tapi kalau tidak kosong, berarti nanti di sini kita tulis H. Oke, tinggal di enter. Jadi dia H. Nah, jadi ini sudah kita dapatkan ya. Jadi kode kelas, kode tanggal, kode absen, kehadiran. Sehingga nanti dalam rekap yang kita perlukan ini. Kode absen dengan kehadiran ini. Nanti ini yang akan diambil untuk ke rekap kelas. Oke. Demikian ya untuk bagian ini. Nah, nanti untuk rumus-rumus yang tadi dipakai ini akan saya share juga di deskripsi video ya. Nanti bisa di copy. Nanti tinggal disesuaikan untuk nama-nama sheet-nya saja. Nanti nama sheet disesuaikan. Misalkan ini respon. Di sini ada nanti respon gitu ya. Tinggal disesuaikan. Oke, itu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke rekap kelas. Sekarang kita mulai dari kelas 10 TKJ ini. Jadi kita kan tadi sudah buat satu sheet untuk rekapnya. Jadi ini 10 TKJ. Jadi nanti kita buatkan dulu tabelnya. Nanti jangan lupa siapkan dulu data siswanya. Data siswa untuk melakukan rekap. Jadi nanti di sini boleh kasih judul rekap absensi
kelas 10 TKJ. Nah, nanti yang kita perlukan ini nomor absen, setelah itu nama, kehadiran. Nanti kehadirannya ini menyesuaikan ya. Nanti apakah kehadirannya 2 kali seminggu atau sekali seminggu, itu silahkan diatur nanti tanggalnya. Jadi sekarang ini yang saya buat adalah untuk kehadiran sekali seminggu. Jadi untuk kelas 10 TKJ ini dapat jadwal setiap hari Selasa. Jadi jadwalnya hari Selasa. Nah, karena hari Selasa nanti kita akan ambil untuk hari Selasa ini tanggalnya tanggal berapa mulainya gitu ya. Jadi kita cek di kalender. Tahun ajaran ini itu kan kemarin dimulai ini tanggal 13. Tapi 13, 14, 15 ini kemarin masih MPLS. Belajarnya mulai tanggal 16. Jadi karena dia dapat jadwal hari Selasa, berarti mulainya di tanggal 21. Berarti 21 Juli. Jadi di sini kita tulis 21 Juli. Jadi 21 bulan 7 2020. Oke, itu jadi tanggal. Nah, nanti untuk berikutnya, karena ini rekap mingguan, di sebelahnya ini sederhana sekali. Tinggal kita tambah 7. Karena 1 minggu 7 hari ya, sama dengan ini tambah 7. Oke, sehingga dia jadi tanggal 28 bulan 7. Nah, nanti ini kita tarik lagi sesuai dengan keperluan. Nah, kalau rasanya ini terlalu panjang untuk direkap, misalnya kolomnya ini terlalu lebar, boleh aja kita sederhanakan. Nanti format tahunnya ini kita hilangkan atau kita sembunyikan. Maka caranya kayak gini ya. Saya klik ini, masuk ke format, cari number, paling bawah ini ada more format, custom number format. Oke. Di sini kan ada DDMMYY. YYY-nya ini kita hilangin aja. Kayak gitu, DDMM. Apply. Nah, otomatis dia menjadi 2107. Jadi menjadi lebih pendek ya. Nah, nanti ini kita sesuaikan. Misalnya lebarnya ini kita sesuaikan ya. Jadikan berapa misalnya. Oke, ini kita atur resize ini 100 ya. Kita jadikan 40 sih. Oke. Jadi segitu. Nah, nanti ini kita buat sesuai keperluan. Misalnya kita buat sampai bulan apa? Desember. Ini masih bulan 11, masih kurang ya. 24 bulan 11, masih kurang. Oke ya, kurang lebih sampai pertengahan Desember nanti. Untuk 1 semester ini ya. Nah, ini juga kita resize ya, biar sama ukurannya. Resize kolom jadikan 40 ya kayak tadi. Oke. Nah, jadi kita udah dapat segitu. Nah, nanti ini tinggal diatur. Ini kita gabungkan. Di situ ini kita gabungkan. Ini kita gabungkan. Di situ kita atur allegiance-nya, format, allegiance, kiri kanannya di tengah. Habis itu atas bawahnya juga di tengah. Oke, udah ya. Biar lebih bagus boleh di bold. Nanti nomor absen ini kan nomor absennya mulai dari 01, 02 sampai kebutuhan kita. Misalnya nanti 40 ya, kita buat 40. Oke, kalau lebih dihapus saja. Nah, jadi ini kita atur rata tengah saja ya, biar bagus rata tengah. Oke, ini bisa kita atur posisinya. Nanti namanya kita perlu berapa. Nah, nanti tabel kita isiin kotak-kotaknya ya, bordernya. Oke, jadi itu nanti yang kita perlukan. Nah, sekarang ini boleh aja diatur biar lebih jelas nanti ya, 24. Nah,
sekarang kita ambil dulu namanya ya, nama siswa. Nanti udah Bapak Ibu harus siapkan dulu. Jadi saya ambil siswa 10 TKJ. Oke, namanya ini. Ini saya copy. Ctrl C, kembali ke sheet-nya. Oke. Ini klik kanan. Guide face-nya paste value ya, biar tidak mengubah format. Oke, jadi tetap ngikutin format yang ada di sini. Nah, nanti ini bisa diatur-atur kembali. Oke, jadi kita sudah mendapatkan bentuknya ini. Nah, jadi sekarang kita tinggal ngambil data dari form respon ini. Nanti di sini kita masukkan rumus. Oke, rumusnya adalah kayak gini ya. Nanti rumusnya VLOOKUP juga. VLOOKUP dari kode unik. Nah, tadi kode unik itu kan gabungan dari kode kelas, nomor absen, sama tanggal. Nah, nanti ini kita gabungkan. Nah, jadi rumusnya kayak ini. Ini yang kita pakai nanti ya. Rekapnya. Ctrl C. Oke. Mengapa isi if error? Saya hilangkan aja dulu if errornya ya. Nanti biar terlihat mengapa kita perlu if error. Oke, kayak gitu. Nanti ini bisa dibuat rata tengah aja. Nah, sekarang coba perhatikan rumusnya. VLOOKUP F, habis itu A5. F ini tadi adalah kode kelas. Karena ini adalah kelas 10 TKJ, berarti kodenya itu adalah F. Tadi 10AK1 kodenya A. Nah, setelah itu A5. A kolom A5 ini adalah kode nomor absennya. Nah, nanti yang kita kunci adalah kolomnya. Barisnya boleh pada saat kita tarik ke bawah, barisnya ini mengikuti. Tapi kolomnya tidak boleh berubah karena absen itu berada di kolom A. Habis itu kode teks dari tanggalnya DDMMYY seperti yang di sheet respon tadi ya, DDMMYY kita ambil dari ini, dari baris keempat. Baris keempat ini kan udah berisi tanggal absennya dia. Jadi dari baris keempat DDMMYY. Nanti barisnya kita kunci karena pada saat kita tarik ke bawah agar dia tetap di baris keempat. Tapi kolomnya ini tidak boleh dikunci karena pada saat kita tarik ke samping dia menyesuaikan. Berarti di sini dia akan menggunakan kolom C, di sini dia menggunakan kolom D. Jadi untuk absennya kita kunci kolomnya, untuk tanggalnya kita hanya kunci barisnya. Nah, setelah itu karena VLOOKUP nanti source-nya di mana? Di respon. Di respon bagian G sama H. Berarti di kolom G dan kolom H. Ini harus kita kunci ya. Nanti pada saat kita tarik ke samping dan ke bawah ini tidak bergeser. Nah, setelah itu dia akan berada di kolom kedua. Oke, tinggal di enter. Nah, jadi H. Nah, mengapa tadi kolom G dan H? Kita lihat nih respon. GH. Jadi inilah kode uniknya, gabungan antara kode kelas, nomor absen, dan tanggal. Kita dapatkan kode uniknya ini. H ini adalah hurufnya tadi, kode kehadirannya dia. Sehingga di sini muncul H. Nah, sekarang setelah ini jadi, ini bisa kita tarik. Oke. Nah, di sini kan ada crash. Ini datanya tidak ditemukan. Nah, sekarang kita tidak ingin ini. Ini error. Agar pada saat error dia kosong, maka ini rumusnya kita tambahkan if error. Maka di sini depannya ini kita isi if error. Jika error, apa yang dilakukan atau apa yang muncul? Maka di sini kita isikan harus kosong. Kutip-kutip 2 itu artinya kosong ya. Oke. Kita ulang tarik. Nah, sehingga dia tidak error lagi, tapi kosong. Nah, sekarang dari sini tinggal kita tarik ke bawah. Tarik sampai keperluan ya, sampai sini. Oke, jadi otomatis semua bagian. Nah, di sini kita dapatkan bahwa di tanggal 27 ini siswa nomor absen 2 ini tidak hadir, ini tidak hadir, ini juga tidak hadir. Dan yang lain hadir. Oke, kita dapatkan rekap absen 10 TKJ di tanggal 21 Juli. Nah, sekarang agar formatnya lebih nyaman, kita lihat misalnya boleh kita kasih warna. Kita format warnanya pada saat dia kosong, selnya harus merah. Maka kita blok dulu ini ya. Blok sel yang kita pakai ini.
Ini. Habis itu format, conditional formatting. Oke. Setelah itu ini format rule-nya apa? Yang kita ingin adalah pada saat dia kosong, warnanya harus merah. Berarti is empty. Jika kosong, maka fill color-nya ini kita ubah menjadi merah. Dan oke, selesai. Nah, jadi untuk yang kosong, ini yang tadi tidak hadir, dia otomatis merah. Nanti pada saat dia sudah isi, dia akan otomatis kembali berwarna putih. Oke, itu ya. Jadi rekap satu kelas selesai. Nah, jadi dengan selesainya rekap ini, sebenarnya pekerjaan kita udah beres. Kita tinggal duplikat bagian ini. Nah, nanti saya perlu 6 kelas, maka saya duplikat lagi 5 kali ya. Oke, pertama ini tinggal diklik, duplicate. Oke, di situ duplicate dan seterusnya nanti ya. Misalkan saya contohkan 2 aja. Misalnya nanti ini saya ubah, saya rename jadi 10 AKL1. Nah, maka namanya di sini kita ubah 10 AKL1. Itu yang ini rename 10 AKL2. Maka di sini juga kita ubah ya 10 AKL2. Oke. Nah, sekarang setelah kita duplikat, datanya ini masih data sama ya, cuma kita baru beda nama aja karena data orangnya belum kita ganti. Nah, maka sekarang di 10 AKL1 yang kita sesuaikan adalah nama sama tanggalnya. Sekarang kita ganti dulu nama orang-orangnya ini. Kita kembali ke data 10 AKL1. Oke, ini siswanya. Saya copy. Ya, Ctrl C, kembali ke sheet-nya. 10 AKL1 kita paste di sini ya. Ingat, paste spesial value only. Nah, karena 10 AKL1 ini hanya 36, maka ini lebih ya, nggak perlu. Ini kita hapus. Delete. Oke, jadi hanya 36. Nah, sekarang yang membedakan adalah kodenya. Kehadirannya ini perlu dicek. AKL1 ini jadwalnya setiap hari Rabu. Nah, Rabu pertama itu untuk pelajaran ini dapat di sini tanggal 22. Berarti yang pertama ini haruslah tanggal 22. Maka ini kita ubah. Yang pertama ini aja. Ini kita ubah menjadi tanggal 22. Nah, otomatis yang lain akan mengikuti. Oke. Namanya sudah, tanggalnya sudah sesuai dengan harinya. Sekarang tinggal kita ngubah kode kelasnya saja. Tadi ini kan masih app karena inilah kode kelasnya kelas 10 DKJ. Nah, sekarang kelas 10 AKL1 kode kelasnya tadi kita buat ini A. Maka kodenya ini kita ganti dengan A. Enter. Selesai. Tinggal ditarik aja. Karena yang kita ubah kan baru ini aja kan. Kita tarik ke samping. Di situ tarik ke bawah. Oke. Nah, jadi kita dapatkan absen di tanggal 22. Siswa-siswa yang tidak hadir siapa saja untuk kelas 10 AKL 1. Oke, beres ya. Tambahan lagi satu kelas. Sekarang saya contohkan lagi satu. 10 AKL 2. Ini datanya. AKL 2 ini jadwalnya dia hari Kamis. Ini hari Kamis. Nah, karena hari Kamis jadi cek tanggal 23. Tapi dia mulai dari sini ya. Karena MPLS-nya cuma sampai tanggal 15. Tanggal 16 ini udah mulai belajar. Jadi dia mulai di tanggal 16. Sehingga tanggal pertama ini saya ubah menjadi tanggal 16. Oke, enter. Otomatis yang belakangnya ngikutin. Sekarang orangnya kita ganti. AKL2 ini namanya ya. Saya copy ini. Blok
copy, Ctrl C, masuk ke sheet-nya lagi. Masukkan sini, klik kanan, paste spesial, value only. Oke, kita udah dapatkan nama-nama anak AKL 2. Siswanya ini hanya 37, berarti 3 yang paling bawah ini tidak perlu ya. Jadi ini kita hapus juga. Delete. Nah, sekarang tinggal kodenya. AKL 2, kodenya adalah B. Tinggal ganti ini aja. F-nya ini kita ganti dengan B. Enter. Habis itu tarik ke kanan, tarik ke bawah. Oke. Karena ini sudah 2 kali ya, udah absennya, berarti absen tanggal 16 ada, absen tanggal 23 ada. Oke, jadi seperti itu. Simple ya. Nanti lagi 3 kelas yang lain lakukan cara yang sama. Jadi tinggal ganti harinya, ganti tanggalnya, habis itu ganti nama-nama siswanya, sama ganti kodenya. Sesuaikan di sini aja. Yang lain rumusnya tetap. Jadi perbedaannya cuma di kode kelasnya ini aja. Oke, demikian ya sharing tentang cara membuat absensi online dengan Google Form dan juga kita mendapatkan rekapnya per kelas. Nah, untuk rumus-rumus yang digunakan akan saya share di deskripsi. Nanti silahkan bisa di copy ya kalau Bapak Ibu mau membuat hal yang sama dengan apa yang saya buat. Nanti tinggal sesuaikan nama kelas dan juga kodenya. Oke, demikian ya. Kalau merasa video ini bermanfaat, silahkan subscribe channel saya untuk mendapatkan informasi video-video berikutnya. Oke semuanya, terima kasih.